Saudaraku dalam Tuhan Yesus, selamat pagi. Kita berjumpa lagi pada pagi ini dalam renungan pagi. Firman Tuhan yang saya akan bagikan kepada kita semua terambil dalam Matius 22 ayat 37 sampai ayat yang ke-40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ada satu kata atau kalimat dalam hukum kasih ini yang menarik bagi saya, yaitu ayat yang ke-37 bagian terakhir dikatakan bahwa dengan segenap akal budimu. Mengasihi dengan segenap akal budimu. Nah teman-teman yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak ada manusia atau orang percaya yang hanya dituntut untuk mengasihi Allah tanpa mengasihi sesama manusia. Dan dalam firman Tuhan pada pagi hari ini kita diingatkan bahwa kita tidak hanya mengasihi Allah dengan segenap jiwa, atau kasih itu berangkat dari hati yang paling dalam atau ikhlas rela, tetapi juga kita dinasihatkan untuk dengan segenap akal budi. Atau dengan kata lain apa yang dikatakan oleh Bapak Gereja Santo Anselmus dari Canterbury mengatakan bahwa fides guarens intellectum, iman mencari pengertian, kasih yang selalu mencari dan berlandaskan pengertian, dan pengertian itu sangat erat hubungannya dengan akal dan budi kita yang dikaruniakan oleh Tuhan kepada setiap manusia, yang tidak dimiliki oleh kebanyakan ciptaan lain atau hewan. Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bagaimana merespon firman Tuhan ini dihubungkan dengan fides guarens intellectum, iman mencari pengertian. Dalam kehidupan kita ada orang atau sesama kita yang mengatakan bahwa kita mengasihi Allah, yang penting kita beribadah. Tidak usah kita belajar, tidak usah kita membaca buku, tidak usah kita ikut persekutuan pemahaman Alkitab, tidak usah yang resmi-resmi. Karena itu kan tugas pendeta, tugas teolog, tugas penatua, tugas syemasi. Saudaraku, bagaimanapun juga Tuhan Yesus datang dalam dunia mengasihi sesama, mengasihi kita sebagai orang berdosa. Tentu belajar dalam keluarga sebagai tukang kayu, belajar di bait Allah, belajar dengan masyarakat di mana dia melayani, belajar dengan orang-orang Nazaret, orang-orang Yudea, orang-orang Galilea, bahkan pelayanan kasihnya kepada Bapaknya di surga dan kepada sesama sangat dipengaruhi oleh konteks di mana Yesus berada. Oleh karena itu, teman-teman dalam Yesus Kristus, ada banyak orang yang tidak terlibat secara langsung di dalam pelayanan gereja, tetapi dia melayani dengan mengembangkan apa yang disebut dengan diakonia transformatif. Belajar untuk menemukan pola hidup, wawasan hidup yang lebih baik sesuai dengan zamannya. Misalnya cara bertani yang baik, cara bercocok tanam yang baik, cara membangun rumah yang baik supaya kokoh kuat menghadapi gempa bumi dan sebagainya, untuk menjadi bagian daripada pelayanan kasih kepada Allah dan kepada sesama yang dibagikan kepada orang-orang yang belum sempat mengenyam pendidikan dan pelatihan itu, untuk perubahan pola hidup yang lebih baik
untuk bisa menghormati, mengasihi Allah dan sesama lebih signifikan. Dan demikian juga saudara, ada banyak orang yang tidak terlibat di dalam pelayanan gereja secara langsung, tetapi selalu mengusahakan bagaimana supaya kita atau umat percaya ini mengembangkan diakonia berikutnya, itu diakonia reformatif. Dan saya pikir saudara, kalau kita buka internet, kita buka YouTube, kita menemukan banyak sekali panduan-panduan yang bermanfaat untuk bisa mengubah pola pikir kita. Seringkali orang mengatakan, kenapa Anda belajar untuk menjadi YouTuber? Saudara, bukan pertama-tama motivasi untuk mendapat keuntungan, tetapi boleh juga menjadi diakonia transformatif, reformatif, untuk bisa mengubah pola pikir kita bahwa sebetulnya kita melayani pada zaman sekarang ini dengan gereja virtual, gereja online, bukan hanya dengan khotbah di gereja di mimbar, tetapi juga dengan memanfaatkan media sosial yang ada, sehingga akal budi masyarakat jemaat bisa dicerahkan dan dimaksimalkan untuk bisa juga mengembangkan talenta yang ada untuk mengasihi Allah dengan memberitakan Injil firman Tuhan secara global, dan juga perlahan-lahan akan mengubah mindset sesama karena kita tahu mengasihi Allah dengan sesama. Pada mulanya saya sebagai orang tua tidak terpikir untuk bisa memberitakan firman melalui YouTube ini, tapi karena ada teman hamba-hamba Tuhan yang lebih dulu yang mengatakan bahwa akal budi dalam mengasihi Tuhan dengan sesama harus dimaksimalkan, termasuk dalam dunia maya ini. Saudaraku, tetaplah mengelola, memaksimalkan, mengasah akal budi kita untuk bisa selalu mengatakan fides coherens intellectus, iman mencari pengertian yang positif untuk melayani Allah, mengasihi Allah, dan mengasihi sesama dengan bukan lagi pola-pola konvensional seperti hanya mengandalkan diakonia karitatif, memberi uang, memberi beras, memberi ikan kaleng, memberi mie instan, tetapi lebih daripada itu. Apa pada zaman dan situasi COVID-19 sekarang ini, apa yang saudara dan teman-teman bisa perbuat, apa yang saya bisa buat, dan ini yang saya bisa buat bagian daripada pencerahan akal budi saya dan juga teman-teman semua. Semoga firman Tuhan ini melayani kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk akal budi yang Kau berikan kepada setiap kami. Bila kami kelola dengan baik, bukan untuk keuntungan pribadi, tapi untuk hormat kemuliaan Allah, dan juga untuk mengasihi sama dengan mengembangkan diakonia transformatif, diakonia reformatif, termasuk dalam dunia maya, mempergunakan media sosial secara baik, dan juga melandaskannya dengan firman Tuhan. Sertai teman-teman yang dalam beraktivitas, ada yang mungkin masih bergumul dengan pengungsian karena bencana gempa bumi, bencana banjir, bencana meletusnya gunung berapi. Tuhan tolong sabarkan dan Engkau hadir di sana. Terima kasih. Dalam dan demi nama Yesus kami berserah. Haleluya. Amin. Saudaraku, demikian firman Tuhan renungan pagi hari ini. Selamat mengelola akal budi untuk mengasihi Tuhan dan sesama. Salam sukses dan salam keberkatan dari Tuhan.